Bimbel Smart, your smart solution. Oke, di bagian ini kita akan bahas tentang gerak melingkar ya. Gerak melingkar ini sebenarnya dibagi dua ya. Ada yang gerak melingkar beraturan, kita singkat GMB ya. Gerak melingkar beraturan itu mirip dengan GLB. Gerak lurus beraturan itu mirip ya. Lalu juga ada satu lagi gerak melingkar berubah beraturan. Ya, ini mirip dengan gerak lurus berubah beraturan ya. Bedanya apa? Kalau yang melingkar beraturan ini tidak ada perubahan percepatan ya. A-nya 0 di sini ya, tidak ada perubahan percepatan. Kalau di sini ada A-nya ya, lebih besar daripada 0. Jadi dia ada perubahan kecepatan ya dibandingkan terhadap kecepatan mula-mula gitu ya. Nah, beberapa definisi yang akan muncul dalam gerak melingkar kita akan pelajari satu persatu ya. Kalau ada benda, misalkan bola di sini ya, bergerak melingkar, dia akan mengalami beberapa besaran. Ya, yang pertama adalah ada A ini percepatan linear ya, sama dengan percepatan pada gerak lurus ya. V juga kecepatan linear, sama dengan kecepatan pada gerak lurus. Ada AS, itu adalah percepatan sentripetal ya. Kemudian ada R ini adalah jari-jari, lalu ada alfa, percepatan sudut, dan omega, kecepatan sudut ya. Nah, yang pertama kalian harus tahu tentang frekuensi. Ya, frekuensi itu apa sih? Frekuensi adalah banyaknya putaran dalam 1 detik gitu ya. Jadi dalam 1 detik si benda ini mengalami berapa kali putaran ya. Satuannya adalah hertz ya, Hz. Nah, kadangkala frekuensi juga dinyatakan dalam RPM ya, RPM. Ini kepanjangannya adalah rotation per menit ya. Jadi satuannya itu bukan per detik tapi per menit. Ya. Kalau misalkan RPM kalian mau rubah jadi frekuensi itu tinggal dibagi 60 ya, dapatlah hertz gitu ya. Misalkan ada 300 putaran per menit gitu ya. Maka ini setara dengan 5 putaran per detik gitu kan ya, 5 hertz. Nah, itu kalian harus rubah ke dalam hertz biasanya. Nah, lalu yang kedua adalah periode ya. Periode itu T. Nah, ini kebalikannya frekuensi ya. Yaitu dalam satu putaran itu butuh berapa detik gitu ya. Jadi waktu untuk satu putaran. Oke. Nah, di sini berbanding terbalik ya antara frekuensi sama T. Periode ini satuannya sekon ya di dalam fisika. Satuan internasional untuk waktu adalah sekon. Nah, ini akan muncul beberapa besaran baru yaitu theta ya. Theta itu adalah perpindahan sudut ya. Nih, perpindahan sudut. Jadi kalau ada benda dari sini pindah dari posisi 1 ke posisi 2 berpindah. Nah, ini sejauh berapa derajat gitu ya. Atau berapa radian. Theta itu adalah perpindahan sudut. Nah, kalian harus tahu nih ya. Satu putaran itu setara dengan 360 derajat kan ya. Satu lingkaran. Nah, ini juga setara dengan 2V radian. Ya, jadi kalau dalam satuannya radian pakainya 2V. Nah, V-nya ini bisa diganti jadi 3,14 atau 22/7 gitu ya. Tapi biasanya sih dalam V aja juga nggak apa-apa. Oke. Selanjutnya ada X ya. X itu adalah theta dikali dengan R. R itu adalah jari-jari dari lingkarannya ya. Selanjutnya adalah V. V ini adalah kecepatan linear ya, kecepatan linear yaitu omega dikali dengan R ya. Omeganya adalah kecepatan sudut. Nah, ini omeganya yang melengkungnya ini berapa cepat ya. Rumusnya adalah 2V dikali F atau 2V per T. Nah, kalau V itu satuannya meter per second ya. Jadi di sini V adalah kecepatan linear. Ya, kecepatan linear satuannya meter per second gitu ya. Lalu ada A ya. A ini adalah percepatan linear. Ya, satuannya meter per second kuadrat. Alfa ini adalah percepatan sudut. Satuannya radian per second kuadrat ya, bukan meter. R-nya tadi adalah jari-jari dalam meter. Lalu ada istilah yang berikutnya yaitu AS. AS ini adalah percepatan sentripetal ya. Yang nilainya adalah setara dengan V kuadrat per R atau omega kuadrat dikali dengan R gitu ya. Oke, nah di sini
Kalian harus tahu beberapa besaran-besaran di dalam gerak melingkar ya. Di dalam gerak melingkar ada besaran-besaran ini. Nah, ini kita harus bedakan ya. Makanya dari gambar ini kalian bisa bedakan. Yang pertama adalah, terutama A ya, percepatan ini ada 3. Yang pertama adalah percepatan linear nih, lurus ya, tegak lurus dengan jari-jari. Lalu AS itu yang arahnya ke pusat ya, arahnya ke pusat. Lalu berikutnya adalah alfa ya, alfa itu yang melengkung ya, berapa cepat dia melengkungnya gitu ya, melingkarnya ya. Lalu ada V sama omega juga mirip ya, V-nya yang tegak lurus, omeganya adalah yang kecepatan melengkungnya. Lalu ada hubungan antara dua roda. Nah, kalau ada dua roda bersinggungan ya, dua roda bersinggungan itu kecepatannya sama ya, omeganya beda ya, omeganya beda, kecepatan nih yang sama ya. R1 kali omega 1 sama dengan omega 2 kali R2. Selanjutnya yang dikasih tali kayak sepeda gitu ya, roda depan dan roda belakang ini punya hubungan V-nya juga yang sama ya. Jadi V1 sama V2 omega kali R sama omega kali R. Selanjutnya adalah dua roda yang ditumpuk. Kalau dua roda yang ditumpuk itu omeganya yang sama ya. Sehingga persamaannya V1 per R1 sama dengan V2 per R2 gitu ya. Bimble Smart, your smart solution.